pertama seperti ini adalah mudah, tapi kita akan sulit jika tidak tahu konsep bagaimana perkalian akar. Oke, kita akan berikan penjelasan singkatnya seperti ini. Untuk mengerjakan ini, kita harus mengetahui bahwasanya akar A dikalikan dengan akar B, seperti ini, itu hasilnya pasti akar A kali B. Oke, seperti ini. Jika ini adalah sama, misalnya adalah akar A, jika dikali dengan akar A, maka hasilnya adalah A pangkat akar A pangkat 2 atau langsung saja A. Jadi, contohnya saja di sini adalah sesuai dengan soal yang pertama. Akar 10 dikalikan dengan akar 490, itu hakikatnya sama dengan akar 10 dikalikan dengan 490. Sehingga akan menjadi akar 490 tambah 01 atau akar 4900. Akar 4900 adalah 70. Selesai. Pilih jawaban yang A. Jika teman-teman ketemu seperti ini, yang konsep akar A kali akar A sama dengan A, misalnya di sini adalah akar 3 dikalikan dengan akar 3, maka hasilnya adalah sama dengan 3. Prosesnya adalah seperti ini. Akar 3 kali akar 3 adalah 3 akar 3 kali 3 atau sama dengan akar 3 pangkat 2. Akar 3 pangkat 2 itu sama dengan akar 9, ya kan? Nah, akar 9 itu hasilnya adalah 3. Jadi langsung saja, jika sama, maka jawabannya adalah A itu sendiri. Oke, bisa dipahami untuk soal nomor 1. Untuk soal nomor 2, ini adalah termasuk hitung cepatnya, TIU yang hitung cepat. Di sini pembagian biasa sebenarnya, tapi berhubungan dengan pecahan desimal. Itu yang membuat soal ini terkadang membutuhkan waktu yang lebih lama. Kita akan berikan konsepnya seperti ini. Yang pertama adalah 0,0684 dibagi dengan 0,036. Kita akan rubah di sini di belakang koma, lihat ada 4 angka, 1, 2, 3, 4. Sehingga bentuknya akan menjadi 684 per, karena di belakang koma ada 4 angka, maka pernya adalah nolnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Ini dibagi 0,036. Di belakang koma ada 3 angka, maka penyebutnya adalah nolnya 3. Atasnya adalah 36. Nah, seperti ini bentuknya. Pembagian kita jadikan perkalian. 684 per 10.000 gini dikalikan dengan 1000 dibagi dengan 36. Nah, kita akan selesaikan di sini antara ada 10.000 dan ada angka 1000. 01 coret, 01 coret, 01 lagi, 01, 01, 01. Sehingga tinggal tersisa yang atas adalah 684, kemudian yang bawah adalah 10 dikalikan dengan 36. 360. Kita perhatikan di sini, kalau kita melihat antara 684 dibagi dengan 360, kalau hasilnya 2, ya, 2 kali 360 kan 720. Jika 720 dibagi dengan 360, hasilnya pasti 2. Di sini angkanya adalah 684, ya. Angkanya di sini adalah 684 dibagi 36. Artinya jawabannya adalah mendekati 2 atau kurang dari 2 gitu ya. Kurang dari 2 karena 2 itu butuh angka 720. Mendekati 2 di sini adalah pilihan jawaban yang D, 1,9. Seperti itu. Tapi saya ada cara yang lain, mungkin teman-teman bisa menggunakan cara ini, tapi konsepnya harus sudah paham mengenai pergantian mangkok atau mangkok bergeser. Kita lihat di sini di angka 0, yang pertama adalah 0684. Di belakang koma ada 4 angka, maka kita geser 1, 2, 3, 4. Ada 6 mangkok, 4 mangkok ya. Berarti menjadi 684. Dibagi ya. Yang kedua adalah 0,036. Kita harus adil. Di ini ada bergeser 4 mangkok. Ini kalau kita geser hanya 3 mangkok. Kita harus adil, harus sama-sama 4 mangkok. Maka kita harus tambah geser. 1, 2, 3.
Mangkok yang keempat tidak ada nilainya, maka ini kita kasih angka 0. Berarti menjadi angka 360. Berarti 684 dibagi dengan 360. Konsepnya langsung menuju ke sini. Sama dengan ini, seperti itu. Jika seperti ini, misalnya angkanya ini berubah, contoh adalah 0,00314 misalnya ya, dibagi dengan 0,015 gitu aja misalnya seperti ini. Kita geser, lihat mangkoknya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5 berarti di sini menjadi 314, bergeser 5 mangkok. Maka kita harus adil, di sini juga harus kita geser 5 mangkok juga. Dari koma ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita kasih 0, ini kita kasih 0. Berarti ini menjadi dibagi 1500. Seperti itu ya untuk pergeseran mangkoknya ya. Semoga bisa dipahami. Klub Matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Lanjut kita di soal nomor 3. Di soal nomor 3 kita harus memahami konsep ini, yaitu akar A dibagi dengan akar B, itu hasilnya pasti akan menjadi akar A dibagi dengan B. Konsepnya hampir sama dengan soal yang pertama. Yang pertama tadi adalah perkalian, ini adalah pembagian, tapi yang dibagi adalah bentuknya adalah desimal. Untuk merubah ini, maka konsepnya harus sama dengan mangkok tadi ya. Kita rubah dengan pakai ini. Berarti ini akan menjadi akar 0,1296 dibagi dengan 0,0036. Saya tulis lagi untuk pergeseran mangkoknya. 0,1296. Yang ini adalah 0,0036. Pergeseran mangkoknya, lihat. 1, 2, 3, 4. Bergeser 4 mangkok. Dari yang kedua, dari koma 1, 2, 3, 4. Juga bergeser 4 mangkok juga. Berarti sama. Ini akan menjadi 1296. Sementara yang bawah akan menjadi 36. 1296 dibagi dengan 36, hasilnya adalah 36. Akar 36 adalah 6. Selesai. Pilihan jawaban yang D. Jadi teman-teman jika sudah paham proses ini, proses mengubah ini ya, mengubah pecahan desimal ini dengan proses yang sama seperti ini, tentu akan lebih cepat sekali. Saya rasa 20 detik untuk menyelesaikan ini akan tercapai jika kita sudah memahami konsepnya. Oke, lanjut kita di soal berikutnya nomor 4. Oke, nomor 4 akar desimal dikali. Wah, ini lebih kompleks lagi. Tapi tetap santai saja. Kita selesaikan dengan mudah saja bersama Klub Matematika. Ada konsep yang perlu teman-teman pahami. Misalnya di sini ada angka 0, misalnya adalah 36 gitu ya. 0,36 itu kan sama dengan 36 per 100. Sebenarnya kan seperti itu. Atau saya tulis 36 kali 10 pangkat negatif 2. Negatif 2 itu dari mana? Dari pergeseran mangkok ini. Bergeser 2. Maka menjadi, karena bergeser ke kanan, negatif kalinya. Misalnya di sini saya ada angka lagi, yaitu katakanlah 0,049. Berarti di sini pasti 49 kali 10 pangkat, lihat gesernya berapa? 1, 2, 3. 3 berarti negatif 3. Gitu ya. Berbeda jika di sini adalah 3600 katakanlah. Ini hasilnya adalah 36 kali 10 pangkat berapa? Lihat nolnya saja. Nolnya ada 2 berarti 10 pangkat 2. Gitu. Oke, bisa dipahami ya? Jika sudah bisa, maka kita akan beralih ke soalnya. Kita selesaikan di sini, akarnya tetap dulu. 0,36 itu bentuknya adalah 36. Oke, saya tulis 36 kali 10. Di belakang koma ada 2 angka, berarti negatif 2. Kali 49 kali 10 pangkat, di belakang koma ada 3 angka, berarti negatif 3. Dikali juga
9 kali 10 pangkat, lihat di belakang koma ada 1, 2, 3, 4, berarti negatif 4. Ini tetap akarnya sampai sini. Nah, kemudian pernya tetap bagi ya, ini ya, bagi tek gini. Oke, kemudian akarnya tetap di sini, di sini 64, 0,064, berarti di sini adalah 64 kali 10 pangkat berapa? 1, 2, 3. Negatif 3 kan? Oke, pelan-pelan saja. Yang penting nanti paham, pasti cepat ini. 81 kali 10 pangkat, di belakang koma ada 2, negatif 2. Dikali 16 kali 10 pangkat berapa? Di belakang koma 1, 2, 3, 4, negatif 4 gitu. Oke, seperti ini. Nah, dari sini ada persamaan, yaitu 10 pangkatnya. Di atas ada 10 pangkat negatif 2. Kita coret, karena di sini juga ada 10 pangkat negatif 2. Ini ada 10 negatif 3. Di sini juga ada 10 pangkat negatif 3. Ini ada 10 pangkat negatif 4. Di sini juga ada 10 pangkat negatif 4. Sehingga akan tersisa akar 36 dikali akar 49 dikali 9. Di sini tinggal tersisa akar 64 dikali 81 dikali 16. Kita akarkan masing-masingnya. Akar 36 hasilnya adalah 6 kali akar 49 7 kali akar 9 3. Pernya tetap 64, akarnya adalah 8. Akar 81 9 dikali akar 16 adalah 4. Nah, sudah ketemu pasti jawabannya di sini. Tinggal ini kita coret saja ya. Daripada kita mengalihkan dulu baru kita sederhanakan, lebih baik kita 6 kita bagi dengan 2, hasilnya 3. 8 bagi 2 hasilnya 4. Di sini ada 3 dan 9. 3 bagi 3 1, 9 bagi 3 3. Sudah tidak ada lagi yang bisa disederhanakan, maka tinggal 3 kali 7 kali 1 21 per 4 kali 3 12 kali 4 48. 21 per 48. Pilihan jawaban yang D. Seperti itu, cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Oke, lanjut kita di soal nomor 5. 56 ditambah negatif 112 ditambah 0,22 dikurangi dalam kurung negatif 100 dikurangi 0,036. Kita selesaikan dulu. Kita rubah dulu, di sini ada negatif ketemu negatif gitu ya. Kita tulis lagi 56. Ada positif dikali dengan negatif menjadi pengurangan di sini ya. 112 tambah 0,22. Negatif ketemu negatif berarti menjadi plus tambah ya 100. Baru dikurangi 0,033. Ayo kita perhatikan di sini ada angka yang sangat kecil yang tidak mempengaruhi hasil. Kalau kita lihat hasilnya A sampai E, perbedaannya cukup signifikan sekali angkanya. Jika kita lihat di sini ada angka 0, dan tidak dikali, hanya penjumlahan saja. Ini hanya pengurangan saja. Maka ini tidak perlu kita ikutkan sebenarnya, karena hanya penjumlahan dan pengurangan. Nanti hasilnya akan bergeser sedikit saja. Sehingga akan tersisa 56 dikurangi 112 adalah negatif 56 gitu ya. Baru ditambah dengan 100 gitu aja. 44. Dari ini saja 44. Tinggal nanti ditambah dengan ini dikurangi ini ya, hasilnya 44, yang 44, hanya pilihan jawaban yang E. Jadi proses seperti ini tentu kita harus cerdik. Kecuali jika ini perkalian, tentu akan berdampak cukup besar karena hanya penjumlahan, ini hanya penjumlahan dan ini hanya pengurangan, tentu tidak seberapa signifikan ke hasilnya. Jadi pakai cara seperti ini saja, cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Oke, di soal nomor 6, nilai dari 4/7 dari 8/9 ditambah 7/8 adalah titik. Oke, ini bisa kita selesaikan dengan cara ini ditambah dulu, disamakan penyebutnya ya. Kemudian baru dicari 4/7 dari hasilnya ini, seperti itu. Atau bisa kita kalikan dulu, yaitu 4/7 dikali 8/9 ditambah 4/7 dikali 7/8. Atau saya tulis saja biar nggak bingung. Di sini 4/7
dikali 8/9 gini, atau cara yang kedua gini ya, ditambah 4/7 dikali 7/8. Mengapa saya pakai cara ini? Karena saya melihat di sini ada angka 4/7, di sini ada 7/8. Keduanya bisa dibagikan ini. 7 bagi 7 kan bisa habis. 4 bagi 4 1, 8 bagi 4 2. Tinggal setengah. Berarti nilai yang di kanan ini adalah setengah. Kemudian ini kita kalikan saja. 4 dikalikan dengan 8 ini kan 32. Sementara 7 dikalikan dengan 9 adalah 63. Kita lihat posisi 32 dibagi 63. Jika posisinya adalah seperti ini, angkanya adalah 32/64, berarti ini jawabannya pasti setengah juga. Tapi di sini adalah 63 ya, bukan 64. Jika 64 adalah setengah, maka jika 63, maka ini adalah setengah lebih sedikit ya, atau mendekati setengah lah. Nah, berarti ya sekitar seperti ini. Kalau kita cari taksirannya, setengah tambah setengah atau jawabannya adalah 1 lebih sekian, desimalnya sekian gitu. Jadi kalau pakai taksiran pasti jawabannya adalah pilihan jawaban yang B. Seperti itu, cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Oke, lanjut di soal berikutnya nomor 7. Nilai dari 2/3 dikalikan dengan 3/3 dikurangi 4/2 adalah, ini tentu kita tidak bisa selesaikan tanda dalam kurung ini karena dalam akarnya nilainya berbeda, akar 3 dan akar 2, maka tidak bisa kita selesaikan. Langkahnya adalah ini kita kalikan, kemudian ini kalikan dengan ini, seperti itu. Jadi saya tulis saja 2/3 dikalikan dengan 3/3, seperti ini, baru dikurangi 2/3 dikalikan dengan 4/2. Untuk pembahasan akar ini sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya ya, mengenai perkalian akar ya. Silakan dicek di playlist kami di bimbel CPNS ini, sudah ada lengkap ya. Kalau kita melihat di sini, kita kumpulkan ya, 2 kali 3 itu tentunya adalah 6. Kemudian akar 3 kali akar 3, ingat dulu saya pernah mengatakan bahwasanya akar A dikalikan dengan akar A sama-sama ya, berarti jawabannya adalah A. Berarti ini pasti akar 3 kali akar 3 jawabannya adalah pasti 3. Dasarnya dari mana? Saya coba saja seperti ini. Akar 3 kali akar 3 itu hasilnya pasti adalah akar 9, atau 3 kali 3 kan 9. Nah, akar 9-nya adalah 3. Sama kan? Ini adalah 3. 6 kali 3 dikurangi 2 kali 4 adalah 8. Akar 3 dikalikan dengan akar 2 berarti di sini adalah akar 6. Sehingga 6 kali 3 adalah 18 dikurangi 8 akar 6. Selesai pilihan jawaban yang C. Sudah kita tidak bisa menyelesaikan lagi karena di sini bentuknya akar, yang satu tidak. Jadi pasti jawabannya adalah yang C. Cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Oke, lanjut di soal berikutnya nomor 8. Ini kategori soal mudah kalau nomor 8 ini ya. Mungkin teman-teman banyak yang betul ya kalau soal ini ya. 1/4 ya, 1/4 dari 1/4 dari 64%, 64/100 gini aja. Ya tinggal 64 dibagi dengan 4 gitu kan, 16. Berarti jawabannya 16/100. Tidak ada kan? Dibilang jawabannya 16/100, maka ini kita sederhanakan dengan cara dibagi ya, dibagi 4, keduanya bisa dibagi 4. 16 bagi 4, 4, 100 bagi 4 adalah 25. 4/25 pilihan jawaban yang C. Ini kategori soal mudah ya. Oke, lanjut di soal nomor 9 ya. Di sini diketahui jika akar 5 itu hasilnya adalah 2,23, maka nilai dari 2 kali 1 per akar 5. Berarti di sini 2 kali 1 per akar 5 saya ganti dengan 2,23. Berarti 2 kali 1 berarti 2. 2/2,23. Tentu ini jawabannya kan 1 kurang lah, atau mendekati 1 lah ya. Karena di sini 2. Di sini 2,2 berarti ya sekitar 0,9 ini. Kalau 1 berarti di sini adalah 2,2. Kalau atasnya itu adalah 2,3 katakanlah, di sini dibagi 2, maka hasilnya adalah 1,
Karena di sini yang bawah lebih besar, maka kurang dari 1 jawabannya. Yang mendekati itu adalah yang pilihan jawaban yang D. Seperti itu, sederhana ya. Cukup mudah karena Klub Matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Oke, lanjut di soal berikutnya. Nomor 10. 24% dari 2/3 ditambah 5/4. Oke, biasa saja di sini. 24%, 24/100. Dikalikan dengan 2/3. Ini saya dalam kurung ya. Ditambah dengan 5/4. Gini. Kalau ini kita selesaikan dalam kurungnya dulu. Karena tidak ada tanda-tanda yang bisa membagi dengan habis ya. Sulit nanti, terlalu panjang. Karena ini angkanya sederhana, maka ini langsung kita jadikan pernya 12. Gitu kan? Ya, penyebutnya menjadi 12. 3 menjadi 12 karena dikali 4. Maka 2 juga harus dikalikan dengan 4, 8. 4 menjadi 12 karena dikalikan dengan 3, maka 5 kali 3 juga 15. Berarti di sini menjadi 23/12. Berarti 24/100 ini saya sederhanakan. Oke, tetap aja nggak apa-apa. Atau disederhanakan juga nggak apa-apa. Di sini 24/100 gitu ya. Dikali 8 ditambah 15, 23 ya. Per 12. Lihat posisinya ini. Ini bisa dibagi dengan 12 ya. Bisa dibagi dengan 12, jawabannya adalah 2. Berarti 2 kali 23, 46/100. Tidak ada jawabannya? Tentu, ini belum kita sederhanakan ya. Dibagi dengan 2, 23/50. Ini jawabannya pilihan jawaban yang C. Cukup mudah ya. Yang triknya tadi pahami di nomor 6 tadi. Kemudian nomor 7 yang berhubungan dengan ada akar. Kemudian yang nomor 9 tadi ada pendekatan menggunakan taksiran terdekat seperti itu ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Tunggu kami di video selanjutnya untuk materi TWK ataupun materi TKP. Selalu lihat atau tonton Klub Matematika sebagai tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.